Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian nyebarin foto teman kalian yang lagi tidur? Ataupun menyebarkan cerita teman kalian kepada orang lain? Istilahnya gibah gitu. Misalnya nih, kalau pernah, apakah tindakan yang kita lakukan termasuk menyebarkan aib orang lain? Terus kalau iya, perlu nggak sih kita menutup atau tidak menyebar luaskan aib orang lain? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama yang namanya aib, pengertian dan jenis aib. Nah, apa itu aib? Secara istilah, aib adalah suatu sifat buruk atau tidak menyenangkannya yang ada pada diri seseorang. Bila disebarkan terasa memalukan. Aib adalah bagian dari masa lalu seseorang yang harus kita tutup rapat dan tidak menyebarkannya dengan tujuan untuk menjelekannya. Manusia tidak pernah luput dari dosa. Meskipun setiap ibadah dan kebaikan kita menuai banyak pujian. Namun, jika Allah membuka aib kita, maka semua pujian yang datang dapat berubah menjadi celaan. Seperti peribahasa mengatakan, karena adalah setitik rusak susu sebelanga, yang memiliki arti, kesalahan sekecil apapun itu akan punya dampak luas pada citra seseorang secara keseluruhan. Jadi, ketika berbicara soal aib, tidak ada orang yang tidak memiliki aib. Pasti ada saja, entah besar atau kecil. Bahkan, orang yang terlihat sempurna, cantik, pintar sekalipun, pasti menyimpan sisi kekurangan yang harus ia sembunyikan. Betul bukan? Tahukah kalian, ternyata aib itu terbagi menjadi dua. Aib terbagi menjadi dua golongan, yaitu aib zohir dan aib tersembunyi. Aib zohir adalah aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul-betul. Sedangkan aib tersembunyi yaitu aib yang tidak nampak karena disembunyikan. Aib ini tidak terlihat meski sudah diperhatikan dengan seksama. Aib tersembunyi ini biasanya butuh pengamatan lebih dalam atau bisa jadi takkan pernah terlihat oleh orang lain kalau memang benar-benar ditutupi. Nah, sudah tahu kan mengenai aib? Lalu, kalau sudah tahu aib itu apa, perlu nggak sih kita menutup aib orang lain? Tentu saja perlu, karena menutup aib orang lain akan memberikan kita dampak positif, seperti di akhirat, Allah akan menutupi aibnya. Di dunia pun, seseorang yang senantiasa menutup aib orang lain, ia akan disegani karena tidak asal bicara. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2442 juga dijelaskan, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Anjuran untuk menutup aib orang lain juga dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Maka dari itu, penting untuk kita menutup aib orang lain, karena menutup aib orang lain dapat menyelamatkan kita dari petaka dan dosa. Membuka aib orang lain rentan menjerumuskan lisan pada dosa ghibah. Mengunjing orang lain ibarat memakan bangkai saudara sendiri. Yakin masih nggak mau menutup aib orang lain? Padahal banyak loh dampak positif lainnya.
Kalau misalnya kalian bingung gimana sih contoh menutup aib orang lain, coba deh kalian pikir-pikir, pernah gak sih kalian ngelakuin beberapa hal dari contoh-contoh berikut ini? Yang pertama, tidak membahas masa lalu yang buruk dari seseorang, terutama kepada orang yang tidak mengetahuinya. Yang kedua, tidak mengungkit kesalahan yang pernah dilakukan seseorang. Yang ketiga, tidak membicarakan atau menggunjing keburukan orang lain. Yang keempat, tidak menyebarkan berita saat seseorang membutuhkan bantuan kepada dirinya. Yang kelima, atau terakhir, menjaga rahasia dan kepercayaan saat seseorang menceritakan permasalahan hidupnya. Apakah sekarang kalian sudah tahu contohnya apa saja? Pernah tidak kalian melakukan beberapa contoh tersebut? Ataupun pernahkah kalian melakukan semuanya? Jika sudah, maka kalian termasuk orang-orang yang akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Sekarang kan kalian sudah tahu pentingnya menutup orang lain dan juga contohnya. Apa masih nggak mau menutup aib orang lain? Masih mau juga gibah-gibah yang nggak jelas? Apakah kalian tidak takut sama hukuman yang akan didapatkan kelak? Tidak takutkah sama murka Allah? Maka dari itu, ayo dari sekarang kita kurangin gibah-gibahnya dan jangan suka menyebarkan aib orang lain. Ayo tutup rapat-rapat aib orang lain agar kelak di akhirat aib kita pun akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video kali ini, semoga dapat dipahami teman-teman semua dan juga semoga dijauhkannya kita dari segala bentuk murka Allah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.